warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizdonika dengan NIM 24005080 dari Prodi Pendidikan Non-Formal. Saya Fadria Samadani dengan NIM 24005067 dari Departemen Pendidikan Non-Formal. Baiklah, kali ini kami melakukan observasi mengenai dampak konten viral di media sosial terhadap pengaruh perilaku siswa kepada gurunya. Bapak boleh perkenalkan nama Bapak? Oh gitu. Nama Yufardita Habibi. Siapa Pak? Yufardita Habibi. Nah, Ananda bisa panggil Pak Habibi. Langsung aja ke inti wawancaranya ya Pak. Oke. Jadi kan di sini kan kami mewawancarakan tentang dampak gadget bagi siswa Pak. Jadi Media sosial. ya, dampak media sosial bagi siswa. Ini Pak, kan sebenarnya materi yang kami ambil itu mengenai dampak konten di media sosial terhadap perubahan perilaku siswa kepada gurunya. Iya. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada Bapak. Nah, apakah Bapak sendiri itu ada melihat adanya perubahan sikap atau sopan santun siswa tersebut selama Bapak menjadi guru di sini, apalagi di zaman yang sekarang ini, di mana anak-anak tuh udah melihat media sosial? Apakah dari media sosial yang mereka lihat tuh terlihat adanya perubahan dari perilakunya atau kesopan santunan murid-murid kepada gurunya gitu Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk perubahan perilaku, mungkin kita bisa melihat sendiri bagaimana karakter sikap anak-anak pada zaman sekarang ini, terutama dampak dari gadget atau yang namanya HP ya. Bukan hanya di kelas saya sendiri saja, itu boleh dibilang di satu sekolah ini, salah satunya cara berbicara, adab etika siswa kepada gurunya, dan bahkan tidak luput juga anak tersebut dengan sikapnya seperti itu, orang tuanya pun ikut membela gitu. Bahkan mereka istilahnya tidak ini ya membela dengan perbuatan anaknya tersebut kepada orang tua, menganggap anak mereka itu benar gitu. Bahkan kalau boleh dibilang zaman sekarang ini saya sudah cukup lama mengajar, 12 tahun. 4 tahun terakhir inilah yang karakter anak yang sungguh jauh dari kata baik dan bermoral. Keren. Lanjut. Terus Boleh pertanyaan selanjutnya Pak? Ingin bertanya bagaimana pengaruh perilaku siswa tersebut terhadap proses belajar mengajarnya Pak? Apakah mereka jadi nggak fokus belajarnya karena pas belajar tuh mereka cuma asik kan, ada yang mereka lihat di media sosial, mereka nyanyi-nyanyi atau gimana, nggak fokus jadi belajarnya atau bagaimana Pak? Dalam proses belajar mengajarnya. Itu kalau dibilang tidak fokus, mungkin waktu saya baru masuk, kan ini kan baru kelas 3 nih, saya masuk baru di semester ini kan, memang jauh sekali tidak fokusnya. Dari cara belajarnya juga yang terlalu cuek dan tidak terlalu menganggap penting lah belajar ini. Bahkan waktu awal-awal semester itu mereka tidak bawa buku, mereka mengerjakan tugas itu ala kadarnya saja. Intinya tidak ada rasa tanggung jawab dan keinginan mereka untuk belajar. Bahkan kalau mereka dikasih musik atau lagu-lagu yang mereka sukai, yang boleh dibilang dari TikTok atau apa gitu, mereka lebih cepat menangkapnya daripada pelajaran yang diberikan oleh gurunya gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga,
apa saja langkah yang sudah dilakukan sekolah atau gurunya untuk mengatasi masalah ini? Apakah ada tips atau triknya untuk mengatasi kecanduan murid-murid di zaman sekarang? Nah, kalau saya pribadi, kelas yang saya ajar sendiri itu lebih menekankan kepada orang tuanya di rumah. Bahwasanya ya boleh dibilang kan tidak bisa saya sebagai guru mengontrol anak 24 jam. Jadi triknya caranya itu harus berkoordinasi dengan orang tua. Nah, biasanya itu saya melakukan aktivitas rutin di grup sekolah, bahwasanya memberitahukan anak-anak itu dilarang bermain HP dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jadi mereka tidak boleh megang HP kecuali